Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ternyata para buzzer sampai hari ini masih terus bergerak ya. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan di akun-akun Twitternya orang-orang yang menyatakan kekecewaannya terhadap Abu Janda. Minimal pada dua orang yang akan kita bahas, yaitu Ibu Susi Pujiastuti dan Anissa Wahid. Ini yang satu, Ibu Susi kita tahu mengajak para follower Ibu Susi untuk unfollow Abu Janda. Meskipun dugaan saya sih yang memfollow Susi Pujiastuti tidak akan memfollow Abu Janda. Ya kita tahu lah karakternya berbeda, kelasnya berbeda ya. Kemudian dan Anissa Wahid juga begitu. Beliau menyatakan bahwa perilaku Abu Janda tidak mencerminkan seorang kader NU. Itu pun diserang juga oleh para buzzer. Bahkan yang lebih parah dari itu, Haris, ini ketua DPP KNPI Pusat yang melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, itu bukan sekedar diserang oleh para buzzer di komentar, tapi diretas akunnya. Juga rumahnya diintai oleh orang-orang berbadan tegap gitu. Wah, ngeri kali ini. Ini kita lihat Abu Janda ini rupanya menjadi sebuah jangkar dari berbagai kepentingan yang sama. Jangkar dari berbagai kepentingan yang ujungnya ada di Abu Janda sebagai seorang striker. Itu kan istilah yang dia sampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier. Katanya dia seorang striker. Jadi barangkali beberapa kepentingan dia bisa akomodir untuk disampaikan di akun-akunnya. Nah ini kita coba lihat kabar bagaimana seorang Ibu Susi kemudian diserang oleh para buzzer. Dari CNN Indonesia tanggal 2 Februari. Susi lawan buzzer usai serukan unfollow Abu Janda di Twitter. Ini kalau kita baca dari cnnindonesia.com ini, ya Ibu Susi diserang para pendengung atau buzzer di akun Twitter resmi miliknya @susipujiastuti usai mengajak unfollow akun Twitter Permadi Arya alias Abu Janda. Bukannya berdiam, Susi justru melawan serangan tersebut dengan banyolan via akun Twitternya. Nah, ini Ibu Susi banget ini ya. Kalau ada yang menyerang kemudian diserang balik dengan cara yang elegan dan sekaligus kocak ya. Ya dan kita tahu bersama yang dimaksud oleh Ibu Susi, seruannya itu tentu dimaksudkan karena dia berharap gitu, tidak ada lagi cuitan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan seperti yang dilakukan oleh Abu Janda. Meskipun ketika proses debat itu terjadi di media sosial, sebenarnya sih sah-sah saja ya, asal memang tidak kebablasan kemudian menggiring opini kita pada hal-hal yang sifatnya sara, atau bahkan sampai kebablasan seperti menyatakan bahwa Islam itu arogan. Itu kan luar biasa kebablasannya. Nah, jadi awal akun Twitter Susi diserang para buzzer itu ketika cuitan Susi Pujiastuti direspon oleh Abu Janda dengan kalimat, "Jangan sumbu pendek, dalami dulu ada apa. Nggak tahu duduk masalahnya apa, main langsung komentar," ujar Abu Janda. Nah, itulah kemudian beramai-ramai para buzzer memberondong komentar-komentar di akun Twitternya Susi Pujiastuti. Dan tentu konteksnya membela Abu Janda ya. Bahkan ada yang fotonya disebar ketika melakukan swap foto dengan beberapa tokoh yang berlawanan dengan pemerintahan Joko Widodo. Dari yang semula seteru Susi versus Permadi Arya, kini perempuan itu diseret sebagai pengkhianat Jokowi. Bahkan tak sedikit yang menyebut alasan Susi tak lagi jadi menteri lantaran berlawanan dengan Jokowi. Ini framing yang sangat mentah sekali sebetulnya ya, tapi ya saya kira para buzzer memang tidak cukup waktu untuk menganalisa ini terlalu dalam karena dia dibebankan tugas untuk segera mencuit atau untuk segera menyerang akun-akun yang dipesan, barangkali begitu ya. Dan sampai pada kata pengkhianat Jokowi, tentu ini menjadi kelucuan tersendiri saya kira. Karena Susi kan bukan pengkhianat Jokowi, justru penyelamat muka Jokowi. Ya kita tahu bagaimana di periode 1 kinerja pemerintahan Jokowi banyak yang menilai tidak efektif, tapi itu terbantu oleh pamor Susi Pujiastuti yang moncer gitu ya. Yang kemudian diapresiasi oleh banyak pihak karena berani melakukan inovasi-inovasi, karena berani keluar dari pakem-pakem yang sebelumnya, dan itu juga direspon dengan begitu apresiatif oleh para netizen. Tapi kemudian setelah ini Susi pun disebut sebagai bagian dari kadal gurun dan kampret. Dua istilah yang muncul ketika Pilpres di tahun lalu ya sebagai pihak yang berlawanan dengan Jokowi. Ini salah satunya nih muncul pertanyaan, kenapa hanya Abu Janda yang Susi ajak tidak diikuti di media sosial? Sementara Rizik Syihab yang jelas punya masa banyak tak Susi hiraukan. Kenapa Bu Susi tidak mengajak orang untuk tidak mengikuti Rizik, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, dan orang-orang yang seruannya sangat provokatif? Apakah karena mereka itu punya masa sementara Abu Janda tidak punya masa? Tweet salah satu akun Adi Ricardo yang kemudian langsung di-mention kepada Susi. Pertanyaan itu pun langsung direspon Susi dengan singkat. Terlalu bodoh pertanyaannya.
Iyalah, Bu Susi benar itu. Pertanyaan itu terlalu bodoh. Karena kan alasan ketiga orang tersebut mempunyai banyak masa, Habib Rizik, Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain, ya karena mereka adalah orang-orang pintar. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh umat. Nah, sedangkan kalau yang tidak punya masa, gimana? Dan kalau dikatakan Abu Janda nggak punya masa, harusnya nggak khawatir dong. Kalau banyak yang unfollow, kan sama-sama sepi. Lagian yang follow Abu Janda saya yakin masih tetap ada lah. Ya itu, para buzzer. Jadi nggak akan sampai nol banget lah ya. Nah, nggak hanya itu, Susi juga dituding ikut membiayai masa aksi 212 dan 411 pada 2016 lalu ya. Dan lagi-lagi itu dibantah dengan guyonan ala Susi. Merespon hal tersebut dengan meretweet beberapa akun yang membalas cuitan tentang 411 dan 212. Banyak juga yang membela Susi dengan guyon. Bantuan itu dilakukan lantaran masa tak sanggup menyewa Susi Air, pesawat milik Ibu Susi. Nah, padahal kalau kita lihat di penjelasan Panji Pragiwaksono itu kan di salah satu videonya ada yang berbicara dengan peserta aksi 212 dan 411 yang kurang lebih ya faktanya sama, mereka mengandalkan uang saku masing-masing gitu. Saya kira kita juga semua sahabat semua juga banyak yang ikut kemarin di 411 212 pakai uang sendiri ya, macam-macam ya. Kemudian ketika ditanya Susi, posisi Susi di mana, pertanyaan itu kan terkait kalau konteksnya pro pemerintah atau oposisi. Susi jawabnya, saya lagi di laut. Ya saya kira kita perlu belajar dari kedewasaan seorang Susi Pujiastuti yang tidak merespon cuitan itu dengan emosi yang penuh kemarahan, tapi justru dengan cara yang guyon. Nah ini saya kira pelajarannya buat kita dan sahabat semua. Tentu kalau kita masuk dalam situasi perdebatan atau konflik semacam yang sedang dialami oleh Ibu Susi ini, ya kita bisa ikuti cara-caranya. Jadi direspon dengan guyon saja gitu. Nah kebiasaan kita kalau lebih banyak tidak merespon, karena kalau merespon takut malah jadi marah dengan begitu ya. Ya kita belajar kecerdasan emosi dari seorang Susi Pujiastuti. Dan ya itu serangan bukan hanya pada Susi Pujiastuti tapi juga pada Alisa Wahid. Ini putri keempat RI dari Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ya Alisa juga diserang netizen yang membela Abu Janda. Itu menanggapi pernyataan Alisa yang menyebut sikap Abu Janda berlawanan dengan warga NU yang sangat rendah hati, tidak jemawa dan berhati-hati dengan orang lain. Berlawanan banget dengan karakter NU, kata Alisa saat dihubungi cnnindonesia.com melalui sambungan telepon Jumat petang. Di cuitan ini pun Susi kemudian memberikan emotikon hati kepada tweetnya Alisa yang juga sama-sama sedang diserang oleh para buzzer. Serupa Susi, Alisa lewat akun Twitter pun membalas serangan-serangan netizen yang membela Abu Janda itu dengan selorohan dan fakta yang ia lakukan bersama jaringan Gus Durian. Ya jadi nampaknya para buzzer itu tidak hanya diperintahkan untuk menyerang Ibu Susi saja ya, barangkali begitu. Tapi siapapun yang mencoba menyudutkan posisi Abu Janda, ya itulah peran buzzer untuk menyerang balik. Nah, pertanyaan saya adalah hari ini para buzzer itu dibayar siapa ya? Dibayar Abu Janda kah? Yang katanya uangnya sudah sangat banyak hasil dari Pilpres kemarin. Kalau dalam bahasa Abu Janda sendiri katanya seolah dapat jackpot. Itu istilah di perjudian. Setelah saya coba cari tahu di googling ya. Kenapa ya Abu Janda pakai istilah perjudian? Atau para buzzer itu masih dibayar oleh yang membayar Abu Janda. Tapi kan Abu Janda bilang kontraknya sudah selesai. Itu kontrak yang Pilpres. Nggak tahu kalau kontrak yang baru apakah ada atau tidak. Atau ada dan lebih dari satu. Ya kita nggak tahu juga. Kita lihat saja lah, yang pasti mudah-mudahan Bareskrim Polri sekarang di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu menunjukkan penegakan hukum yang adil, tegak lurus pada siapapun yang ada di depan mata, yang ada di depan kepolisian. Selamat bertugas buat Jenderal Listio Sigit Prabowo.